Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kas, setara kas, dan rekonsiliasi bank. Menurut definisinya itu, kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan untuk setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah yang ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Untuk komposisi kas sendiri, komposisinya adalah semua elemen yang dapat diterima bank sebagai setoran sebesar nilai nominalnya setiap saat. Adapun yang tidak termasuk kas adalah deposito berjangka, karena tidak dapat diuangkan setiap saat, tetapi baru bisa diuangkan apabila sudah tiba saat jatuh temponya. Kemudian, cek kosong, karena cek dikeluarkan oleh perusahaan tidak dapat diuangkan ke bank, berhubung dananya di bank sudah habis. Kemudian, selanjutnya untuk cek mundur, cek ini tidak bisa diuangkan setiap saat, sebab waktu jatuh temponya masih beberapa waktu yang akan datang. Selanjutnya, perangko. Tidak dapat diterima sebagai setoran oleh bank. Dan yang terakhir, overdraft. Bank terjadi apabila suatu cek ditulis dalam jumlah yang melebihi saldo rekening giro perusahaan di bank tetapi bank tetap membayarnya, sehingga hal ini dilaporkan dalam kelompok utang lancar atau liabilitas lancar. Selanjutnya, pengungkapan. Untuk pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki perusahaan. Kemudian, kebijakan akuntansi yang menjelaskan secara umum komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasi kas. Dan yang terakhir, kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cerukan. Untuk pelaporan kas, masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas, yaitu kas yang dibatasi atau restriktif, selanjutnya overdraft bank, dan yang terakhir equivalent kas. Untuk restricted cash atau pembatas kas, jika jumlah kas yang disisihkan tidak material, maka ketika dilaporkan dalam laporan keuangan tidak dipisah dengan kas reguler. Selanjutnya, jika jumlah material, maka harus dipisah dengan kas reguler. Kemudian, kas yang dibatasi diklasifikasikan dalam kelompok aktiva lancar atau aktiva jangka panjang tergantung periode pemakaiannya. Untuk contohnya, itu kas kecil, penggajian, dan dana dividen. Overdraft bank. Overdraft bank jadi apabila suatu cek ditulis dalam jumlah yang melebihi rekening kas. Overdraft bank harus dikelompokkan dalam kelompok kewajiban lancar atau utang usaha. Dan yang terakhir, jika jumlah materialnya, maka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Equivalent cash merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid. Yang pertama, segera dikonversikan menjadi kas. Yang kedua, begitu dekat dengan jatuh temponya, atau 3 bulan, dan bisa jadi kurang dari 3 bulan. Untuk contoh equivalent cash, yaitu sertifikat deposito dan surat-surat berharga jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 3 bulan. Untuk pengendalian kas itu adalah semua sarana, alat, mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengamankan, mencegah pemborosan, dan penyalahgunaan kas, menjamin ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi tentang kas, mendorong dicapainya efisiensi, serta dipatuhinya kebijakan manajemen tentang kas. Kas kecil. Dana kas kecil adalah uang yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar dengan cek. Untuk metode kas kecil sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu metode impres dan metode fluktuasi. Untuk metode impres, yaitu di dalam sistem ini jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar yang diserahkan kepada kasir
kas kecil pada waktu pembentukan kas kecil. Dalam sistem Impress sendiri, pencatatannya terhadap pengeluaran-pengeluaran kas kecil dilakukan pada saat pengisian kembali. Untuk metode fluktuasi, yaitu saldo rekening kas kecil selalu berubah sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran-pengeluaran dari kas kecil. Pada metode ini, pencatatan terhadap pengeluaran kas kecil dilakukan setiap terjadi pengeluaran. Rekonsiliasi bank, yaitu skedul yang menjelaskan setiap perbedaan antara catatan kas bank dengan catatan kas perusahaan. Hal-hal ini menimbulkan perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, deposito dalam perjalanan, yaitu deposito kas akhir bulan yang telah tercatat dalam pembukuan perusahaan untuk suatu bulan baru diterima dan dicatat oleh bank pada bulan berikutnya. Cek-cek yang beredar, yaitu cek yang ditulis oleh perusahaan dicatat ketika penulisan cek, akan tetapi belum dicatat oleh bank sampai bulan berikutnya. Kemudian beban bank, eh, beban bank yang sudah dicatat oleh bank, kemudian perusahaan belum mengetahui beban-beban ini, contohnya beban administrasi bulanan atau cek kosong. Kemudian kredit bank, penagihan atau deposito oleh bank atas nama perusahaan yang mungkin belum diketahui oleh perusahaan. Untuk contohnya penagihan wesel untuk perusahaan dan bunga yang dihasilkan perusahaan. Kemudian kesalahan bank atau perusahaan. Kesalahan baik dilakukan bank maupun perusahaan yang menyebabkan saldo bank berbeda dengan saldo perusahaan. Kemudian untuk bentuk rekonsiliasi bank yang terbagi menjadi dua, yaitu rekonsiliasi saldo akhir yang terbagi menjadi laporan rekonsiliasi bank dan saldo kas, kemudian laporan rekonsiliasi saldo bank kepada kas. Untuk bentuk rekonsiliasi selanjutnya yaitu rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang terbagi menjadi laporan rekonsiliasi saldo kepada kas, kemudian laporan rekonsiliasi saldo bank dan kas. Dan untuk kedua tersebut mempunyai kolom yang berbeda. Terima kasih, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.